Perkenalkan, nama saya Sasha Krista. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang tutorial untuk menghitung take home pay di data Microsoft Excel dengan menggunakan spin bottom secara otomatis. Di sini saya buat, ini adalah presensi, nomor presensinya. Ini adalah hari kerja mereka di setiap tanggal. Dan di sini kita akan mentotal semuanya. Lalu di sini ada nama dan departemen mereka masing-masing. Lalu di sini ada gaji pokok setiap karyawan atau setiap departemen, marketing 4.500.000, finance 4 juta, operasional 4.200.000. Lalu di sini ada uang makan yang akan kita hitung nanti jumlah totalnya berapa selama 1 bulan. Oke, yang pertama kita akan membuat spin bottom dulu. Yang pertama kita ke tab developer di sini. Lalu ini udah di tab developer, lalu kita klik insert, lalu kita ke spin bottom 4 dari kiri. Kita klik, lalu kita buat di sini. Ukurannya sesuai yang kita mau, kita buat di sini. Nah, cara penggunaannya yaitu kita klik kanan, lalu kita ke format control, lalu ini current value-nya 1 karena ini kita mulai dari angka 1, lalu minimum value 1 karena angka terkecilnya 1, maksimum value-nya 5, lalu increment value juga 1. Lalu selling ini dimana tabel yang kosong terserah, misalnya kita taruh di sini aja. Oke, lalu kita klik oke. Nah, nanti dia akan otomatis bisa berubah sellingnya ini kan. Nah, kita di sini akan membuat namanya juga bisa otomatis dengan cara VLOOKUP. Kita klik VLOOKUP, lalu kita blok nomor dan nama di bagian presensi ini. Lalu karena kita butuh data nama karyawan, jadi ini adalah kolom kedua, kita tulis angka 2. Nah, di sini kita klik yang false, lalu kita enter. Nah, di sini dia akan berubah sendirinya sesuai dengan urutan presensinya. Bisa kita lihat, scroll bawah. Oke. Lalu kita ke otomatis ke bagian departemen, kita akan menggunakan dengan cara yang sama, dengan cara VLOOKUP juga. Lalu kita klik namanya yang atas ini, lalu kita titik 2, lalu blok nama dan departemennya karena kita mau ke otomatis departemen. Nah, sudah, lalu kita 2 koma, lalu kita ini departemen adalah kolom kedua, jadi kita klik angka 2, lalu sama kita klik false, lalu kita enter. Nah, ini Boni di bagian marketing benar, jadi kita tinggal scroll gini aja, sudah otomatis. Lalu sekarang kita akan menghitung gaji pokok setiap karyawan. Masih sama dengan menggunakan VLOOKUP. Klik. Lalu kita ke sel departemen. Gini, kita klik ini, lalu kita ke sel departemen dan gaji pokok ini kan. Nah, lalu sama kita ini pokoknya adalah kolom kedua, jadi kita klik kedua, lalu kita false, lalu kita enter. Nah, di sini kita bisa tahu gajinya namanya Boni ini di departemen marketing, gajinya pokoknya 4.500.000. Bisa kita scroll ke bawah ke atas. Nah, begini. Kalau Angga departemennya tetap marketing, gaji pokoknya
gini. Nah dia kan otomatis karena marketing kan gaji pokoknya 4.500. Nah sama semuanya otomatis ya. Oke, lalu kita akan menghitung untuk uang makan. Nah sebelum kita menghitung uang makan, kita akan menjumlahkan total hari kerja di bagian sini dengan cara sum, lalu kita blok bagiannya sini, lalu kita enter. Nah kita tinggal tarik ke bawah karena bisa secara otomatis. Nah dengan data ini kita dapat menghitung uang makan secara otomatis dengan cara menggunakan indeks. Setelah kita klik indeks, kita blok ke total hari kerja. Ini kita blok, lalu kita ke selling, lalu kita tutup kurung dulu, langsung kita kalikan di uang makan yang sebesar 80.000 dengan cara bintang, lalu kita enter. Nah kita ketahui, kita bisa lihat ya, benar kan, jadi Boni dia karena totalnya 3 berarti 80.000 dikali 3 total hari kerjanya, uang makannya dia dapatnya 240.000. Nah ini bisa otomatis ganti kayak gini. Misalnya kalau Angga ini cuma 2 berarti 80.000 kali 2 gitu, kita bisa lihat. Nah ini udah betul. Lalu yang terakhir untuk take home pay, caranya mudah, kita hanya dengan menggunakan sum, lalu kita blok gaji pokok sama uang makan, lalu enter. Nah di sini sudah secara otomatis akan mengganti. Nah ya kan, jadi mereka sudah dapat otomatis mengetahui take home pay-nya berapa, uang makannya berapa, gaji pokoknya berapa. Jadi otomatis semua dengan menggunakan spin button ini. Nah sekian penjelasan dari saya, semoga membantu. Terima kasih.